Polisi senior yang aniaya 2 siswa SPN Polda NTT sudah ditahan di ruang Patsus. Tim SAR gabungan berhasil evakuasi 8 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah pada hari ketiga pencarian. 11 korban ditemukan meninggal, 12 lainnya masih dicari. Presiden Prabowo Subianto bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan demonstrasi drone hasil kolaborasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Yordania. Halo, selamat malam saudara. Menemani akhir pekan Anda, Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Diduga korsleting listrik, 3 rumah warga di Kota Bitung, Sulawesi Utara terbakar. Petugas damkar kesulitan memadamkan api lantaran salah satu rumah yang terbakar merupakan gudang tekstil. Kebakaran membuat warga panik dan membantu petugas damkar memadamkan api. Salah satu rumah yang dijadikan gudang tekstil turut terbakar sehingga api sulit dipadamkan. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 6 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Memang api cukup besar karena salah satu rumah itu disinyalir banyak itu menjadi gudang kain, sehingga memang proses api begitu cepat cepat ya, dan kita matikan pun dia tetap menyala karena dia itu kesulitannya Pak ya? kita susun. Saudara, rangkaian gerbong kereta api Majapahit relasi Pasar Senen Malang nyaris terlepas dari lokomotif saat baru saja keluar dari stasiun Pasar Senen. Beruntung, laju kereta segera terhenti setelah masinis mendapat peringatan dari warga. Lepas, tahan Pak! Pak, tahan Pak! Pak! Pak, tahan Pak! Pak, tahan Pak! Pak! Mas! Mas, tahan Mas! Inilah aksi heroik warga yang segera berteriak memperingatkan masinis saat mengetahui ada masalah pada sambungan lokomotif kereta Majapahit yang baru keluar dari stasiun Pasar Senen. Masinis yang mendengar peringatan segera melakukan pengereman. Insiden ini menyebabkan perjalanan kereta Majapahit terhenti 2 menit. PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan sebelum perjalanan petugas telah melakukan pemeriksaan sesuai SOP. PT KAI menyampaikan permohonan maaf dan tetap mengedepankan keamanan serta kenyamanan para penumpang. Serta uji rem statis, dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Melakukan penyambungan ulang, dan KA 246 Majapahit dapat melanjutkan perjalanan atau menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Saudara, sepasang lansia menjadi korban perampokan bersenjata api di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku menggasak ponsel dari tas korban. Pasangan suami istri yang hendak berjualan menjadi korban perampokan di area gang rumahnya di Jalan Songsi 3, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Korban sempat melawan, mempertahankan harta bendanya hingga terlibat tarik-menarik dengan pelaku. Namun melihat pelaku mengeluarkan senjata tajam dan pistol, korban pun melepaskan telepon genggam.
Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus ini pada polisi. Mungkin karena si pelaku ini takut ketahuan atau apa, dan kebetulan juga mama saya juga lagi main handphone. Ya udah gitu loh, karena ada kesempatan melihat mama saya main handphone, ya udah jadi pelaku ini langsung ngambil handphone. Pada saat tarik menarik, orang tua saya udah ditodong pistol, ditodong golok kayak gitu. Saudara, polisi gerebek rumah produksi sabun cair palsu di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita sabun cair merek ternama yang telah dipalsukan dan siap dipasarkan secara online. Video amatir merekam detik-detik polisi menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Kota Bekasi, Jawa Barat pada malam kemarin. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari konsumen terkait adanya pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah pekerja sedang melakukan aktivitas pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengemasan ke dalam dirijen. Polisi menetapkan seorang perempuan pemilik rumah produksi ini menjadi tersangka. Selama 4 bulan menjual sabun cair palsu dengan harga murah, omset yang didapat mencapai 1 miliar rupiah. Home industri yang sabun cair palsu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang ada. Ini tidak ada izin-izinnya dan juga ini menjiplak merek daripada sabun cair yang sudah ada. Seperti itu. Ini home industri, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam, nanti sama. Saudara, polisi telah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Untuk mencari keberadaan Alvaro, polisian telah memeriksa 7 saksi termasuk pihak keluarga. Hanya itu, polisi juga membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya. Proses pencarian pun telah dilakukan hingga keluar Pulau Jawa. Dulu kan baru detail banget nih, baru jelas. Mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Delapan bulan telah berlalu sejak kehilangan cucu tercintanya, Alvaro Kiano Nugroho. Nenek Sayem tak berhenti berjuang mencari keberadaan Alvaro. Bersama dengan kakek Tugimin, selebaran foto Alvaro disebar demi mendapat kabar kondisi Alvaro. Nenek Alvaro mengingat kembali hari di mana Alvaro menghilang pada 6 Maret 2025. Berbagai upaya pencarian saat itu dilakukan, mulai dari lapor polisi hingga menelusuri jejak Alvaro. Sempat ada secerca informasi dari marbot masjid setempat yang menyebutkan ada seorang pria yang mencari anaknya Alvaro. Namun, usai pria tersebut pergi, tak ada satupun warga yang mengenalinya. Begitu ditanya, katanya mondar-mandir. Pak, nyari siapa? Nyari anak saya. Namanya siapa? Namanya Alvaro, kata marbot. Terus dia naiknya lewat sini, keluarnya nggak tahu. Tapi begitu anak banyak, Mbak, sampai 17 orang di atas itu, satu pun ditanya nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Sejak laporan polisi dilayangkan oleh sang kakek, hingga kini keberadaan Alvaro masih misterius.
Kepolisian dari Polsek Pesanggerahan sudah memperluas pencarian. Tak hanya sekitar Jabodetabek, tapi juga hingga Batam, tempat keluarga ayah Alvaro tinggal. Terus kami juga melakukan pencarian, dugaan-dugaan yang memang diindikasi keberadaan dari adik Alvaro. Kami selalu ke lokasi-lokasi tersebut seperti ke Pandeglang, Banten, ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu juga kami sudah melakukan coba berkoordinasi dengan ayah dari adik Alvaro yang ada di Lapas Cipinang sebagai warga binaan di Lapas Cipinang. Kami juga sudah membangun komunikasi, siapa tahu dari pihak keluarga ayah Alvaro yang berada di Batam juga mengetahui tentang adik Alvaro seperti itu. Dengan kasus penemuan balita Bilkis yang sempat hilang di Makassar hingga dapat ditemukan di Jambi, harapan keluarga untuk bisa mendapat kabar Alvaro juga semakin besar. Kini, informasi sekecil apapun soal keberadaan Alvaro menjadi berharga bagi keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana proses pencarian bocah yang telah hilang 8 bulan Alvaro Kiano? Saat ini kami sudah bersama dengan AKP Seala Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan. Selamat malam Bu Kapolsek. Selamat malam Pak Rahmat. Ini kan sudah dibentuk tim khusus ya Bu Kapolsek. Sejauh ini informasi yang terbaru yang diperoleh oleh polisi bagaimana? Baik Bapak, sampai sejauh ini kami dari Polsek Pesanggerahan termasuk juga gabungan dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan juga Reskrim Polda Metro Jaya itu bergabung melakukan pendalaman atau pencarian terhadap adik Alvaro Pak. Setiap ada informasi perkembangan apapun kami pasti saling berkoordinasi termasuk juga dengan ibunda dari Alvaro. Demikian Pak Rahmat. Kabarnya sudah mencari juga hingga ke Batam. Betul Bapak, betul. Temuan di Batam ketika dengan keluarga ayah Alvaro bagaimana? Sementara belum membuahkan hasil Bapak terkait keluarga yang di Batam dari ayah Alvaro. Oke, jadi masih proses ya untuk yang di Batam? Betul Bapak, betul. Jadi setiap ada kemungkinan, setiap ada informasi yang masuk melalui sosial media milik Polsek Pesanggerahan ataupun milik keluarga atau Ibu Arumi, ibu dari Alvaro pasti berkomunikasi dengan kami Pak, karena memang beberapa kali ada memanfaatkan momentum ini untuk hal-hal yang tidak baik Pak, seperti melakukan penipuan dan lain sebagainya. Jadi polisi juga membuka line atau posko untuk misalkan jika ada masyarakat yang dapat nih informasi, bisa disampaikan langsung ke polisi atau ke keluarga? Disampaikan langsung ke kami Bapak. Kami mendapat informasi kan dari keluarga katanya bahkan ada driver ojol juga siap membantu jika ada informasi. Sudah ada yang masuk dari masyarakat sejauh ini informasinya, Bu Kapolsek? Betul Bapak, sejauh ini banyak sekali masyarakat yang memberikan informasi kepada kami, baik itu yang memang informasinya memang pernah melihat ataupun yang memang tanda kutip mau berbuat meminta sejumlah uang kepada pihak keluarga. Itu sudah kami himbau juga kepada pihak keluarga untuk menyampaikan langsung kepada kami akan turun langsung untuk mendalami. Sehingga kami memberikan himbauan jika memang ada pihak yang sekiranya atau melihat adik Alvaro bisa menghubungi saya secara langsung ke nomor telepon saya secara langsung yang memang saya sebarkan juga melalui Instagram Polsek Pesanggerahan dan juga di Instagram pribadi milik saya Pak. Demikian. Bu Kapolsek, sebetulnya ini kan 8 bulan keluarga kakek neneknya betul-betul mengharapkan ada informasi, ada secercah harapan. Kendala yang ditemui petugas di lapangan, yang ditemui polisi di lapangan itu apa sih? Sementara kami masih terus mendalami Pak, karena ini prosesnya lidik Pak, sampai saat ini proses lidik. Karena pada saat kejadian itu kakek dari Alvaro, Pak Tugimin itu baru membuat laporan itu tanggal 7 Maret Bapak. Tanggal 7 Maret sekitar pukul 8 malam. Untuk kejadian Alvaro sendiri hilang itu tanggal 6 Maret sekitar pukul 16.30. CCTV sekitar yang kami sudah cek semuanya titik-titik lokasinya, itu CCTV di masjidnya, Masjid Jami Al-Muflihun itu rusak. Lalu yang kedua di CCTV sekitar jalan itu CCTV yang sifatnya sehari hilang Bapak. Langsung ketimpa dengan yang baru berarti artinya ya? Ya, jadi di VR hanya merekam sehari Pak. Oke. Ini kan masih lidik, artinya belum ditemukan unsur pidana di kasus ini. Tapi temuan sementara, ini
yang bisa disimpulkan sementara oleh polisi, apakah memang ada modus tersendiri, sebuah sindikat, atau ada konflik keluarga yang ada ke arah mana nih temuan sementaranya? Kalau untuk temuan sementara, Bapak, kan setiap kemungkinan pasti ada, Pak. Karena ini masih proses lidik, jadi kami belum bisa menyimpulkan ini apakah memang ada sindikat atau urusan keluarga dan lain sebagainya, Bapak. Demikian. Tapi informasi yang ada seseorang yang sempat mencari anaknya bernama Alvaro di masjid tadi dekat lokasi, sudah diketahui oleh polisi itu? Sudah, Pak. Kami sudah mengambil keterangan dari Marbot, Pak. Diketahui ciri-cirinya, apakah juga sudah dikonfirmasi dengan keluarga, ada yang mengenal dengan sosok tersebut? Dari pihak keluarga tidak mengenal, Pak. Tapi berdasarkan keterangan Marbot, kami tetap mendalami keterangan Marbot tersebut, Pak. Kalau untuk CCTV lingkungan sekitar selain tadi di masjid, apakah ada yang terekam misalkan di daerah jalan masuk permukiman atau di jalan raya, ada yang merekam ketika Alvaro keluar, Bu Kapolsek? Tidak ada, Pak. Jadi kami sudah menyisir, coba melihat dari sisi arah utara, dari arah selatan, CCTV sekitar yang memungkinkan jalan-jalan di daerah jalan Masjid Jami Al-Muflihun, di Masjid Jami Al-Muflihun juga kami coba cek, juga itu tidak ada, Pak. Baik. Jika memang instrumen CCTV tidak ada yang mendukung keberadaan Alvaro, saat ini petunjuk yang bisa menjadi andalan nih untuk polisi bisa mengungkap, bisa mencari Alvaro terutama, apa saja kira-kira? Yang pertama tentunya peran serta masyarakat, Bapak, yang kami harapkan bisa memberikan informasi kepada kami, karena sebelumnya juga di wilayah Pesanggerahan pernah ada anak hilang juga sebelum Alvaro, kami juga bisa menemukan itu di Cilacap berkat bantuan dari masyarakat. Selanjutnya juga kami dari kepolisian pastinya menggunakan metode Scientific Crime Investigation atau SCI, Pak. Oke, baik. Sejauh ini sudah ada 7 saksi yang diperiksa ya, Bu Kapolsek? Dalam waktu dekat apakah akan ada lagi yang diperiksa, baik dari keluarga atau warga sekitar? Pasti, Pak, pasti. Setiap ada informasi perkembangan apapun untuk warga sekitar sudah kami ambil keterangannya, termasuk juga pedagang yang ada di sekitar juga sudah kami ambil keterangannya. Lalu guru ngajinya kami ambil keterangannya, pihak dari keluarga guru ngaji juga sudah kami ambil keterangannya, sudah saksi sudah banyak yang kami periksa, Pak. Demikian. Baik. Ini keluarga tentu berharap ada kabar bagaimana kondisi Alvaro, dan kami juga menyampaikan segera mungkin jika ada informasi bisa disampaikan pada publik. Bu Kapolsek, terima kasih sudah bergabung di program Kompas Malam menyampaikan progres pencarian anak Alvaro. Ya, Bapak, nanti mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Kami juga selalu mengimbau jika memang ditemukan atau melihat sekiranya ada Alvaro, bisa hubungi saya secara langsung, Pak, ke nomor WA saya 081 38 2-nya 3 kali 5050, demikian, Pak. Baik, untuk jelasnya mungkin nanti bisa dilihat juga di media sosial Polsek Pesanggerahan. Betul, Pak, media sosial Polsek Pesanggerahan ataupun saya pribadi, Pak. Baik, terima kasih Bu Kapolsek AKP Sela Syah Alam, Kapolsek Pesanggerahan, telah bergabung di program Kompas Malam. Salam hormat kami, Pak. Siap. Baik. Terima. Saudara, seorang anggota Polda Nusa Tenggara Timur menganiaya 2 juniornya di sekolah polisi negara. Polda NTT langsung menindak dengan memberikan penempatan khusus pada polisi tersebut. Video penganiayaan 2 siswa sekolah polisi negara Polda Nusa Tenggara Timur beredar luas di media sosial. Penganiayaan dilakukan anggota Sabara Polda NTT yang sedang bertugas di SPN. Kejadian penganiayaan dipicu ketika kedua siswa SPN Polda NTT kedapatan merokok oleh senior tersebut. Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menyatakan terduga pelaku saat ini dalam proses penanganan dan mendapat hukuman penempatan khusus. Bribda TT sudah ditempatkan di tempat khusus atas perintah Bapak Kapolda. Dalam hal ini Polda Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk menindak tegas segala pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dan tidak membenarkan adanya kasus penganiayaan. Pemeriksaan sekitar 2 orang sudah dilakukan pemeriksaan dan juga korban sudah melaksanakan pemeriksaan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang. Propam NTT juga sudah memeriksa saksi yang merekam kejadian dan melakukan pengecekan medis terhadap kedua siswa. Kalix Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Tim SAR gabungan berhasil evakuasi 8 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah pada hari ketiga pencarian. 11 korban ditemukan meninggal, 12 lainnya masih dicari. Saudara, pencarian korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah memasuki hari ketiga. 11 orang ditemukan meninggal dan 12 lainnya masih dicari. Hingga Sabtu, tim gabungan menemukan 8 jenazah korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap. 8 jenazah ditemukan di sejumlah sektor pencarian tanah longsor. Lebih dari 500 personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pencarian korban. Sementara alat berat yang digunakan bertambah menjadi 9 unit. Sehingga sampai dengan sore ini pukul 16.00 di hari ketiga ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 8 survivor. Sehingga total sampai dengan hari ketiga dari 23 yang kita nyatakan meninggal dalam pencarian telah berhasil kita evakuasi sejumlah 11. Sehingga kita masih punya beban 12 lagi. Kapolresta Cilacap Kombes Budi Adi Buwono mendatangi korban longsor yang dirawat di RSUD Majenang. Kapolresta menyebut hingga Sabtu siang ada 4 korban longsor yang menjadi pasien di RSUD Majenang. Keempatnya dirawat di 3 ruangan terpisah. Terkait pos antemortem yang didirikan Polresta dan didukung Polda Jateng dan Polri, Kapolres mengaku tim DVI sejak kemarin sudah mengumpulkan data-data keluarga korban untuk pembanding jika ditemukan korban longsor. Medis nanti di Pak Dokternya. Jadi kami dari Polresta lanjut juga kami di backup dari Polda, DVI Polda ini sudah mengumpulkan keluarga ya nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenal lagi. Jadi seperti itu. Dede Eko Purnomo hanya bisa pasrah saat menatap kampung halamannya di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah sudah rata dengan tanah. Istri dan 2 anaknya hilang terkubur. Begitu pula rumahnya saat longsor menimpa desa Kamis malam. Dede yang saat itu berada di perantauan bergegas pulang saat mendengar kabar rumahnya telah terkubur longsor bersama istri dan kedua anaknya. Demi mencari keluarganya, Dede bahkan ikut memantau proses pencarian dari dekat. Kerja di Jakarta, itu malam tuh dikabarin sama saudara istri, katanya rumah udah tertimpa di jam 8 gitu. Sedangkan saya jam 8:10 itu masih WA-an, masih komunikasi. Tertimpa itu sekitar 8 meter gitu. Kedalamannya? Kedalamannya, jadi nggak kelihatan. Dan puing-puing pun sudah di kejauhan 60 meteran. Kamis malam pada 13 November, jadi malam tak terlupakan bagi Daryana. Suara gemuruh dan batu-batu bertabrakan mengubah keheningan malam menjadi tragedi. Daryana bergegas menyelamatkan diri bersama sang istri. Namun dalam hitungan detik, longsor sudah lebih dahulu menimpa rumahnya. Teriakan lari dari Daryana gagal menyelamatkan keluarganya. Istri dan 2 anaknya meninggal karena tertimbun. Tarung mungkin terus kayu-kayu pada gabruk, pada rubuh gitu, pada runtuh ke sana. Hitam sama putih itu kabut. Terus saya panggil istri saya itu keluar itu longsor itu dari Cibuyut. Keluar, istri saya di depan pintu berdiri, udah lari. Nggak taunya baru ngomong udah lari itu tanah udah di atas rumah gitu. Saya juga mau nangkap istri saya, ditarik, saya kelempar, jadi saya nggak sempat narik istri saya. Bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah menyisakan cerita pilu bagi warga yang kehilangan keluarga mereka.
Di antara material longsor ini, ada warga yang menanti dengan harap agar keluarga mereka tercinta segera ditemukan. Tim Liputan Kompas TV. Perkembangan terkini terkait proses pencarian korban longsor di Cilacap, kita sudah bersama dengan Kepala BPBD Cilacap, Pak Taryo. Selamat malam, Pak Taryo. Selamat malam. Di hari ini pencarian membuahkan hasil dengan ditemukannya 8 korban. Jadi bisa diceritakan bagaimana tadi ketika penemuan, skema pencariannya seperti apa sih, Pak Taryo? Iya, jadi alhamdulillah pada hari ini kita sudah menemukan 8 warga ya 8 warga dan sudah dievakuasi walaupun semuanya dalam kondisi meninggal dunia. Tadi SAR gabungan juga sudah menurunkan sekitar 520 personil yang dibagi di 2 sektor, sektor A dan sektor B. Itu Pak Taryo, lokasi penemuan sekali lagi adalah pada hari ini kita sebanyak halo, kurang jelas? Cukup jelas, cuman tadi sempat putus tampaknya sambungannya. Tapi Pak Taryo, itu ketika lokasi penemuannya apakah berdekatan seluruh korban? Ya, ketika temukan memang seluruh rumah masing-masing ya itu tidak berjauhan, sehingga ketika ditemukan satu kemudian di situ juga berkumpul yang lainnya seperti itu. Jadi tidak terlalu jauh ketika tim dari SAR gabungan ini menemukan korban. Artinya untuk pencarian esok hari 12 korban akan dilakukan dengan skema yang sama? Ya, intinya skemanya hampir sama gitu ya. Cuma dukungan alat berat besok kita akan tambah kembali. Kalau hari ini ada sekitar 9 eskavator, besok kemungkinan bisa di 12 eskavator lebih ke atas. Karena tadi saya dapat informasi juga banyak yang akan mengirim eskavator gitu ya. Tidak hanya dari Kementerian PU, kemudian dari BPWS, kemudian dari Pemkab Cilacap, Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, termasuk juga dari pihak-pihak perusahaan yang akan membantu mengirimkan alat berat dalam rangka mendukung kelancaran proses evakuasi terhadap yang 12 orang yang saat ini masih statusnya dalam pencarian. Baik. Untuk area pencarian apakah semakin dipersempit? Untuk area pencarian memang ada beberapa titik yang belum digali gitu ya, mungkin titik-titik itu yang akan difokuskan untuk melakukan penggalian. Ini kan dalam beberapa hari bahkan 2 hari terakhir hujan deras mengguyur di wilayah Majenang. Tetap di sektor A dan sektor. Pak Taryo, ini kan beberapa hari hujan deras mengguyur wilayah Majenang. Apakah ini berpengaruh juga terhadap proses pencarian? Ya, betul. Jadi pengaruh cuaca juga sangat signifikan ya terkait dengan upaya pencarian. Yang jelas dengan cuaca tersebut akhirnya tim juga tidak bisa bekerja sampai malam hari karena setelah sore hari itu malam harinya diguyur hujan kita. Kemudian yang kedua memang ketika diguyur hujan terus-menerus, tanah yang berada di lokasi bencana itu juga tidak stabil gitu, masih terus bergoyang dan lain sebagainya. Ini yang juga menjadi atensi kami untuk keselamatan semuanya, terutama keselamatan SAR gabungan ini dalam upaya pencarian tersebut. Kemarin kan disinggung golden periodnya 6 kali 24 jam di hari ketiga pencarian setelah ada evaluasi. Bagaimana dengan golden period yang direncanakan atau diharapkan? Pada prinsipnya kita nggak mengenal golden period ya. Pada prinsipnya kita akan melakukan upaya pencarian sampai tuntas. Jadi sampai ditemukan ya. Baik, Pak Taryo.
kita yang ini masih Halo Pak Taryo. Halo, ya. Nah, agak sedikit tadi terputus jaringannya Pak Taryo. Jadi baik, kemudian kan hujan terus-menerus ini berpengaruh juga pada materi longsoran yang tentu ini rawan juga bagi tim SAR, tim gabungan yang bertugas di sana, Pak. Ya, betul. Jadi itu juga bagian dari perhatian kami, makanya ketika hujan turun, upaya pencarian kita hentikan semuanya. Jadi di situ kosong gitu, kemudian para SAR gabungan itu kembali mencari lokasi yang aman dan pencarian sementara dihentikan. Ini kan ada juga keluarga korban yang ikut memantau bagaimana proses pencarian. Ada imbauan tidak Pak Taryo? Karena kan kondisinya masih labil, materi longsoran masih ada di sana. Imbauan kepada keluarga agar tidak membahayakan bagi dirinya sendiri tentu ini. Ya, tentunya kami juga menghimbau tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada masyarakat ya yang ingin melihat itu, kita himbau supaya tidak mendekat ke lokasi ya, supaya tidak mendekat ke lokasi. Bahkan ada beberapa jalan yang kita tutup yang dimana warga tidak boleh masuk, dan yang boleh masuk adalah petugas kita dari SAR gabungan itu. Harapannya seperti itu tadi, di samping juga jangan sampai membahayakan mereka, tetapi yang kedua juga salah satunya jangan sampai kehadiran mereka juga mengganggu proses evakuasi yang dilaksanakan oleh SAR gabungan. Baik, terima kasih Kepala BPBD Cilacap Pak Taryo telah menyampaikan informasi terkini dalam program Kompas Malam. Selamat bertugas kembali, semoga besok bisa membuahkan hasil di pencarian selanjutnya. Terima kasih Pak Taryo. Amin, terima kasih kembali. Informasi berikutnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan demonstrasi drone hasil kolaborasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Jordania. Presiden Prabowo mengantar kepulangan Raja Jordania Raja Abdullah II dari Jakarta pada Sabtu siang. Usai melawat Indonesia, Raja Abdullah melanjutkan kunjungan kerja ke Pakistan. Prabowo melepas Raja Abdullah II dengan pelukan hangat hingga menaiki pesawat dari landasan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Keduanya sempat berbincang sebelum Raja Abdullah pamit menaiki tangga Garbrata ke pesawat. Raja Abdullah II memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia sejak hari Kamis dan menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta, menyepakati sejumlah kerjasama. Kunjungan kenegaraan Raja Jordania ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Prabowo ke Jordania beberapa waktu lalu. Sebelum pulang, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania menyaksikan demonstrasi drone hasil kolaborasi dari Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Jordania di lapangan tembak Jamsari Angkatan Udara Halim, Jakarta Timur. Sejumlah drone taktis dan sistem pendukung dilibatkan menampilkan manuver udara, kemampuan pengintaian, serta simulasi operasi serangan terkoordinasi. Agenda ini mencerminkan penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Kunjungan Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein ke tanah air jadi momen reuni persahabatannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Keakraban keduanya tergambar dalam pelukan hangat saat Raja Abdullah baru mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma pada Jumat sore. Dalam pertemuan bilateralnya, kedua alumni Fort Benning Amerika Serikat ini mengenang kisah persahabatannya. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you. And I hope that you will continue to support us in our efforts to strengthen our relationship. Thank you. Terima kasih. 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 Terima kas
here in Indonesia, and actually we had hoped you would have stayed longer, but we realized that you have a very busy schedule. Hussein, we became friends many years ago. We became brothers, and I would always tell my father about this very special friendship. And when you came to Jordan, my father asked me, so who is this person? I said, he is my brother. And my father said, then if he's your brother, he's my brother. We have never looked back since. Tenaga ahli utama KSP Respiratory Sadam Al-Jihad menyebut kedekatan personal Prabowo dan Raja Abdullah membuat Indonesia dapat berperan maksimal dalam upaya perdamaian di Gaza. Dalam posisi inilah pemerintah ini akan berupaya dengan maksimal untuk melakukan perdamaian dunia, yaitu melalui Yordania tadi. Dan tadi disampaikan bahwa hubungan antara Yordania dengan Israel bagus, hubungan Yordania dengan Palestina bagus, hubungan Yordania dengan negara-negara Arab atau negara-negara Timur Tengah bagus. Dan ini adalah poin plus dari hubungan sahabatan Pak Prabowo dengan Raja Abdullah II. Selain membahas perdamaian Gaza, dan antara juga jadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan bilateral kedua negara. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai Presiden Prabowo ingin melihat potensi investasi dari negara-negara Timur Tengah melalui kerjasama dengan Jordania. Sepertinya Presiden Prabowo ingin melihat potensi yang ada di negara-negara Timur Tengah, karena mereka ini negara-negara kaya yang mungkin perlu untuk melakukan investasi agar secara dana mereka akan lebih besar, dan mungkin ini yang dijanjikan bagaimana Danantara bisa menjadi opsi bagi mereka untuk melakukan investasi. Bentuk kerjasama Indonesia dan Jordania sebelumnya diungkapkan para Menteri Prabowo. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut Raja Jordania menawarkan investasi pada 3 proyek strategis kepada Danantara. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyebut akan membentuk komite kerjasama bertukar informasi intelijen soal situasi di Gaza, Palestina. Tim Liputan, Kompas TV. Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah menggelar Jumenengan atau upacara naik tahtanya Gusti Purbaya sebagai Pakubuwono ke-14. Penobatan ini tetap digelar meski ada HNGBI yang juga mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Linambaran adil para marta sarta bakal ngayomni marang sapa wae kang setya bekti ing Karaton Surakarta Hadiningrat. Sabdo Dalem ini menjadi penanda Keraton Kasunanan Surakarta telah memiliki penguasa baru. Gusti Purbaya naik tahta menggantikan sang ayah menjadi Pakubuwono ke-14. Usai membacakan sumpahnya, sang raja kemudian dikirap berkeliling dari Siti Hinggil hingga alun-alun. Selama perjalanan kirap, masyarakat memadati sisi jalan menyambut era baru Keraton Surakarta. Iya, saya senang karena ya udah ada penyelesaian ya, rajanya kemarin kan sempat konflik kan ya, ada 2 yang itu akhirnya yang putra mahkota, saya ikut senang. Tapi ini adalah salah satu dari proses dalam kaitannya Jumenengan Dalem itu yang kemudian pengukuhan baru saja. Nah ini deklarasinya, maksudnya bahasa sekarang kan kepada masyarakat mengumumkan itu. Meski menjadi hari yang penting bagi Keraton Surakarta, namun ternyata banyak kerabat keraton absen di Jumenengan Pakubuwono 14. Khususnya sang kakak KGPH HNGBI. Hal ini tak lepas dari memanasnya suksesi dari tahta Keraton Surakarta. 2 hari sebelum upacara penobatan, putra tertua Pakubuwono 13 KGPH HNGBI tiba-tiba mengukuhkan diri sebagai Pakubuwono ke-14. Hal ini memicu keributan dari kubu Gusti Purbaya. Lantaran sejak 2022,
Gusti Purbaya telah diangkat sebagai putra mahkota yang artinya sah untuk meneruskan tahta Kraton Surakarta. Yudi Nugroho, Kompas TV Solo, Jawa Tengah. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Ancol menggelar Jakarta Parade 2025 di kawasan Ancol mengusung tema Hari Pahlawan. Diduga korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kebakaran, arus lalu lintas dari arah Rotan menuju Jati sempat mengalami kemacetan. Dalam peristiwa ini, api membakar habis mobil yang terhenti di ruas tol Jor. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam portable, dibantu satu unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam kejadian ini, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil, kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Untuk pengemudi sendiri, informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini, mungkin minta pertolongan atau apa, kita kurang tahu. Mungkin kondisi panik juga kali ya pengemudi ya Bang? Panik. Sebuah bus menyenggol pemotor di Desa Gilang, Kecamatan Gunung Tulungagung pada Sabtu sore. Insiden ini menyebabkan pengendara motor meninggal dunia. Dari rekaman kamera pengawas, bus Harapan Jaya mencoba mendahului pemotor di depannya, namun bus tersebut menyenggol motor yang dikendarai seorang perempuan. Akibatnya pengendara motor jatuh dan meninggal dunia. Anak korban yang menjadi penumpang menderita luka ringan. Pengemudi bus telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu kita sudah lakukan jadikan tersangka, sehingga pada sore hari ini kita sudah hadirkan untuk tersangka yang nanti malam kita akan lakukan penahanan. Sebuah minibus tertabrak kereta api Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri di perlintasan tanpa palang pintu di Sukoharjo, Jawa Tengah, saudara. Aduh, tabrakan lur kereta. Minibus berwarna putih ringsek dan terguling setelah tertabrak kereta Batara Kresna jurusan Solo Wonogiri. Warga sekitar berusaha mengevakuasi pengemudi dan penumpang mobil. Kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Dikarenakan memang tidak ada palang dan kemudian tidak adanya kurangnya kehati-hatian dari pengemudi yang mengakibatkan dari kereta api Batara Kresna kemudian Toyota Rush itu tertabrak. Jadi mobil tersebut tertabrak oleh Batara Kresna. Saudara, polisi menggerebek pengedar narkoba saat sedang mengonsumsi sabu di rumahnya di Tanjung Bumi, Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga pelaku histeris menyaksikan proses penggerebekan. Polisi terpaksa mendobrak pintu rumah karena keluarga pelaku tak kooperatif saat polisi datang. Berhasil masuk, polisi menggeledah rumah dan menyergap pelaku yang tengah mengonsumsi sabu. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita barang bukti berupa 8 paket sabu siap edar, timbangan digital, serta uang tunai sejumlah 1,5 juta rupiah. Pas waktu pengamanan diamankan di dalam rumah yang sedang nyabu. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Untuk BB yang diamankan 8 kantong plastik kecil yang berisi sabu dan 2 HP dan 1 sepeda motor. Saudara, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Ancol menggelar Jakarta Parade 2025 di kawasan Ancol pada Sabtu 15 November. Parade menghadirkan ragam sajian budaya, sejarah, dan hiburan bertema pahlawan.
menyelenggarakan 12 mobil hias menampilkan kisah warisan perjuangan dan budaya Jakarta di kawasan Ancol, Jakarta. Bertema sejarah perjuangan bangsa, mobil hias ini jadi bagian dari Jakarta Parade 2025. Lebih dari 1.000 peserta dari Pemprov DKI Jakarta, komunitas, dan perwakilan PT Ancol ikut ambil bagian. Tak hanya itu, atraksi visual, instalasi seni bergerak, hingga pertunjukan musik yang berpadu dengan narasi perjalanan sejarah Jakarta dan Indonesia juga turut memeriahkan Jakarta Parade 2025. Jakarta Parade 2025 digelar Pemprov DKI Jakarta bersama PT Ancol mengusung semangat Hari Pahlawan Nasional. Pada hari ini kita menyelenggarakan Jakarta Parade di Ancol. Tentu saja dengan beberapa materi hiburan yang sudah pasti materi hiburan utamanya itu parade dari beberapa mobil hias ya, mobil hias yang ada di Ancol, mobil hias yang di Ancol maupun mobil hias yang bertemakan tentang pahlawan, karena memang Jakarta Parade pada tahun ini memang bertemakan tentang Hari Pahlawan gitu. Penampilan mobil hias hingga pertunjukan seni dan musik jadi magnet pengunjung. Warga sangat terhibur dengan atraksi yang disuguhkan. Iya, udah nonton. Tadi seru banget. Awalnya sih penasaran, pas lihat seneng. Bagus-bagus gitu, Neng. Itunya Terus, apa ya? Iya, kayaknya. Iya, hiasan bagus-bagus, hiasan mobilnya gitu. Saya nggak nyangka ada itunya ya, ada pahlawannya, ada drum bandnya. Itu saya nggak nyangka. Cuman setelah ini, oh ternyata ada ininya juga, nggak sekedar mobil gitu. Yang ditunggu awalnya sih saya mobil-mobil hiasnya itu. Seru. Melalui gelaran Jakarta Parade 2025, Pemprov DKI berharap warga Jakarta dapat menikmati hiburan berkualitas sekaligus memperkuat semangat perjuangan. Abel Insani, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Enam kali beraksi, komplotan pelaku spesialis pencurian motor ditangkap di 3 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat. Enam kali beraksi, komplotan pelaku spesialis pencurian motor ditangkap di 3 lokasi berbeda di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berkat rekaman CCTV, komplotan pencuri motor yang kerap melakukan aksinya di wilayah Tambun, Bekasi ditangkap Subdit Jatranras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan, polisi menyita 1 unit motor dan pistol mainan yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban. Di lokasi terpisah, polisi minta barang bukti 1 unit motor hasil curian, kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dari 6 laporan pencurian kendaraan bermotor di Bekasi, setelah diselidiki ternyata dilakukan oleh komplotan ini. Kami turut menyita senjata mainan yang digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban pada setiap aksinya. Selain itu, kami juga turut menyita alat kejahatan berupa kunci letter T dan anak kunci yang telah dimodifikasi, serta 1 unit sepeda motor hasil tindak pidana pencurian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku juga diketahui sebagai residivis atas kasus yang sama. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.